Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam berjumlah lebih dari 1,9 miliar jiwa di dunia. Jumlahnya luar biasa besar. Tapi mengapa kekuatannya terasa begitu lemah? Mengapa justru di negeri-negeri muslim tumpah darah sesama saudara seiman? Di Timur Tengah, masjid dihancurkan oleh bom muslim sendiri. Di Indonesia, sesama muslim saling hujat hanya karena perbedaan pilihan politik. Pertanyaannya, sampai kapan umat Islam akan terus bertikai? Apakah kita akan terus menjadi tontonan dunia? Banyak jumlahnya, tapi tercerai-berai, tak punya taring, dan mudah dipecah belah. Bab 1. Api perpecahan di Timur Tengah. Timur Tengah seharusnya menjadi pusat kekuatan Islam, tanah para nabi, kiblat umat, dan tempat berdirinya dua kota suci, Mekah dan Madinah. Namun kenyataan yang kita saksikan hari ini justru penuh darah, air mata, dan pertikaian. Lihatlah Suriah, perang saudara berkepanjangan sejak 2011. Jutaan warga kehilangan rumah, ratusan ribu jiwa meregang nyawa. Ironisnya, mereka saling menembakkan peluru sesama muslim, bahkan mengumandangkan takbir yang sama. Yaman tidak kalah memalukan. Konflik antara Houthi dan koalisi pemerintah membuat negeri itu hancur. Anak-anak kelaparan, kota-kota luluh lantak, sementara pihak-pihak yang bertikai sama-sama mengaku membela Islam. Irak pun belum pulih dari luka lama. Pertikaian antara Sunni dan Syiah di sana terus diwariskan. Menjadi tanah yang dulu melahirkan ilmuwan besar, kini berubah menjadi ladang pertempuran. Dan Palestina, negeri yang seharusnya menyatukan umat Islam, malah sering dijadikan ajang kepentingan politik blok-blok Islam itu sendiri. Alih-alih bersatu menghadapi penjajahan Israel, banyak negara muslim justru sibuk berkonflik satu sama lain. Pertanyaannya, kenapa negeri-negeri Islam justru jadi arena perang paling panas di dunia? Apakah karena perbedaan mazhab? Atau karena perebutan kekuasaan? Atau jangan-jangan umat Islam sendiri yang rela dijadikan bidak dalam permainan geopolitik global? Sungguh ironis, kita sama-sama membaca Al-Quran, sama-sama menghadap ke Ka'bah, tapi mudah sekali menodai tanah Islam dengan darah sesama muslim. Timur Tengah yang seharusnya menjadi simbol kejayaan, kini justru menjadi simbol kehancuran umat. Bab 2. Luka lama yang tak pernah sembuh. Perpecahan dalam tubuh umat Islam bukanlah fenomena baru. Luka ini sudah menganga sejak 14 abad yang lalu, tepat setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Persoalan sederhana tentang siapa yang berhak memimpin umat berubah menjadi konflik berdarah hingga kini terus diwariskan. Awalnya, sebahagian besar sahabat sepakat memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Namun, tidak semua setuju. Setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab wafat, kepemimpinan jatuh kepada Utsman bin Affan. Masa Utsman melukiskan banyak fitnah, hingga beliau meninggal secara tragis. Dari dalam bara itu menyala. Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah, diangkat menjadi khalifah, tetapi Muawiyah bin Abi Sufyan menolak baiat dengan alasan menuntut keadilan atas kematian Utsman. Perselisihan politik ini akhirnya berubah menjadi perang Jamal, perang Siffin, di mana ribuan muslim dilempar oleh pedang sesama muslim. Inilah akar mula lahirnya dua kubu besar dalam Islam, Sunni dan Syiah. Perbedaan yang awalnya hanya soal politik, namun berkembang menjadi perbedaan teologis dan ideologi yang mendalam. Bahkan hingga hari ini, konflik Sunni Syiah masih menelan banyak korban di berbagai negeri Islam. Sejarawan ternama Bernard Lewis menyebut perpecahan ini sebagai trauma pertama umat Islam yang tidak pernah benar-benar sembuh. Luka itu diwariskan lintas generasi, sehingga setiap kali umat Islam menghadapi krisis, konflik lama ini kembali meledak. Tokoh muslim kontemporer Dr. Ali Shariati dari Iran pernah mengingatkan, musuh terbesar umat Islam bukanlah Barat atau Zionisme, melainkan perpecahan internal yang membuat kita sibuk saling berbincang dan saling mengkafirkan. Namun, bukankah ironis, saat Barat terus maju dengan ilmu pengetahuan, umat Islam sibuk berdebat tentang siapa yang paling murni, siapa yang paling benar, bahkan siapa yang paling pantas disebut muslim. Pertanyaannya, jika luka lama ini tidak pernah dibudidayakan, mungkinkah umat Islam bisa bersatu? Atau kita akan terus mengulang sejarah berdarah yang sama? Bab 3. Warisan berdarah dari dinasti ke dinasti. Sejarah umat Islam pasca Khulafaur Rasyidin dipenuhi dengan perebutan kekuasaan.
Apa yang awalnya disebut sebagai khilafah ternyata tidak selalu berjalan mulus sebagai kepemimpinan yang suci dan mulia. Sebaliknya, ia sering berubah menjadi dinasti politik yang berdiri di atas intrik, kudeta, bahkan darah sesama muslim. Dinasti Umayyah yang berdiri 661 sampai 750 Masehi, berdiri setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dinasti ini membawa Islam ke wilayah luas hingga Spanyol. Tapi jangan lupa, kekuasaan Umayyah lahir dari konflik berdarah dengan keluarga Ali. Perang Siffin dan tragedi Karbala menjadi noda sejarah yang terus menghantui hubungan Sunni Syiah hingga hari ini. Yang kedua, dinasti Abbasiyah yang dimulai tahun 750 sampai 1258 Masehi. Abbasiyah bangkit dengan menyatukan Umayyah. Kudeta ini bukan sekedar politik, tapi benar-benar pertumpahan darah. Ribuan anggota keluarga Umayyah dibantai, hanya segelintir yang selamat dan melarikan diri ke Andalusia. Ironisnya, sesama muslim yang dulu bersama-sama menduduki Romawi dan Persia, kini saling menyelubungi leher saudaranya sendiri. Meski Abbasiyah dikenal dengan masa keemasan ilmu pengetahuan, di balik itu ada realitas kelam, perebutan tahta antar khalifah, pemberontakan dari dalam, hingga lahirnya faksi-faksi politik yang terus melibatkan umat. Kemudian dinasti Utsmaniyah versus Safawi pada abad 16 sampai 18 Masehi. Utsmaniyah Sunni di Turki dan Safawi Syiah di Iran adalah contoh nyata bagaimana perpecahan mazhab menjadi perang antar negara Islam, bukan melawan Eropa atau bangsa lain, tapi saling menghunus pedang kepada sesama muslim. Sejarawan Albert Hourani menulis, konflik Utsmaniyah Safawi ini bukan sekedar teologi, tapi perebutan wilayah, jalur perdagangan, dan dominasi politik di Timur Tengah. Namun yang dijadikan dalih untuk membakar massa adalah perbedaan Sunni dan Syiah. Dari satu dinasti ke dinasti lain, pola yang sama terus berulang. Kekuasaan dijadikan rebutan, agama dijadikan tameng, dan umat menjadi korban. Seolah-olah sejarah Islam tidak pernah belajar dari tragedi sebelumnya. Kemudian timbul pertanyaan, apakah ini khilafah yang menjanjikan rahmat, atau hanya kerajaan-kerajaan yang dibungkus simbol agama? Dan yang lebih menyakitkan, setiap kali umat Islam sibuk bertikai, musuh-musuh dari luar justru semakin mudah menguasai ekonomi, politik, bahkan tanah umat Islam. Bab 4. Perang mazhab dan fanatisme buta. Islam sejak awal melahirkan tradisi intelektual yang kaya. Dari perbedaan ijtihad para ulama lahirlah berbagai mazhab fikih, di antaranya Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali di kalangan Sunni. Sementara di Syiah ada Ja'fari, Zaidiyah, dan lain-lain. Seharusnya perbedaan ini menjadi rahmat, membuka ruang dialog, memberi pilihan hukum, dan menunjukkan keluasan Islam. Namun sejarah mencatat hal yang berbeda. Apa yang seharusnya menjadi kekayaan pemikiran berubah menjadi senjata politik dan alat pembenaran untuk saling mengkafirkan. Di Baghdad pada abad pertengahan, bentrokan antara pengikut mazhab Hambali dan kelompok rasionalis Mu'tazilah pernah memakan korban jiwa. Masjid yang seharusnya jadi rumah Allah malah dijadikan arena adu jotos. Di Mesir dan Syam, pengikut mazhab Syafi'i dan Hambali sering bersih tegang, kadang sampai baku hantam di jalan-jalan pasar. Fanatisme buta membuat umat Islam lebih sibuk membela mazhabnya dibandingkan membela agamanya. Andalusia yang sering dibanggakan sebagai simbol toleransi Islam juga pernah dilanda konflik internal. Perbedaan pandangan mazhab dan perebutan kekuasaan membuat negeri yang indah itu rapuh dari dalam. Akhirnya Andalusia jatuh ke tangan Reconquista Kristen. Sejarawan menyebut Andalusia tidak kalah oleh pedang Eropa, tapi oleh perpecahan internal umat Islam. Fanatisme mazhab sering dipertahankan oleh penguasa untuk memperkuat legitimasinya. Ulama yang dekat dengan istana sering dijadikan alat untuk menjustifikasi perang terhadap kelompok lain. Sejarah Abbasiyah dan Utsmaniyah penuh dengan contoh bagaimana perbedaan teologi diubah menjadi propaganda politik. Tokoh besar Ibnu Khaldun pernah diperingatkan, fanatisme Abbasiyah adalah penyakit yang menghancurkan peradaban.
Bila umat lebih setia pada kelompoknya daripada kebenaran, kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Kalau dulu perpecahan lahir dari perbedaan fikih dan teologi, hari ini kita ulangi hal yang sama. Bedanya, kini mazhab baru itu muncul. Kelompok politik, organisasi, dan bahkan ormas Islam. Fanatisme tetap ada, hanya terbitannya yang berbeda. Maka pertanyaannya adalah, apakah umat Islam memang ditakdirkan terus bertikai hanya karena beda cara sholat, beda mazhab, beda ormas, atau bahkan beda pilihan politik? Bab 5. Umat Islam dan jebakan kolonial. Jika luka lama umat Islam lahir dari dalam, maka di era modern luka itu diperparah oleh pihak luar. Barat memahami betul, umat Islam tidak dapat dikalahkan secara langsung, kecuali dengan cara dipecah belah. Strategi ini dikenal dengan istilah Latin, divide et impera, pecah belah dan kuasai. Di India, Inggris sengaja menanamkan kebencian antara Sunni dan Syiah. Di Afrika Utara, Prancis memainkan perbedaan etnis Arab dan Barber. Di Indonesia, Belanda mengadu domba antara priayi Jawa, kaum santri, dan kelompok adat. Semua sama, umat Islam terpecah menjadi kelompok kecil yang saling curiga. Sementara itu penjajah bebas menguras sumber daya alam dan memperkuat kekuasaan mereka. Sejarawan William Cleveland mencatat, kolonialisme Eropa tidak hanya merampas tanah umat Islam, tetapi juga memahami kesadaran mereka menjadi suku, sekte, dan negara-negara kecil yang tak lagi punya kekuatan bersama. Yang lebih tragis lagi, setelah penjajah pergi, pola pecah belah itu tetap diwariskan. Negara-negara Islam modern terbentuk dengan batas buatan, seringkali tanpa memperhatikan sejarah, etnis, dan budaya. Lihatlah Timur Tengah, Irak, Suriah, Yordania. Batasnya adalah garis lurus di peta, hasil coretan penggaris diplomat Inggris dan Prancis dalam perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916. Akibatnya, negeri-negeri Islam lahir bukan dari persatuan, melainkan dari rekayasa kolonial. Tidak heran kalau mudah sekali pecah begitu kepentingannya berbeda. Di Indonesia, politik adu domba Belanda dikenal dengan sebutan divide et impera. Belanda sering menumbuhkan konflik antara kelompok Islam tradisional, yaitu santri, dengan kelompok adat ataupun kelompok abangan, bahkan mengangkat isu mazhab atau aliran untuk memperlemah gerakan Islam yang ingin merdeka. Dampaknya terasa hingga kini, umat Islam di Indonesia masih terkotak-kotak dalam ormas, partai, bahkan kelompok dakwah yang saling serang, padahal semua bersyahadat yang sama. Kalau dulu umat Islam terjerumus ke dalam jebakan kolonial, lalu kini di era merdeka, apakah kita masih tetap menjadi korban strategi pecah belah? Atau yang lebih parah lagi, kita sendiri yang meneruskan strategi kolonial itu dengan sukarela? Bab 6. Modernitas, nasionalisme, dan perpecahan baru. Ketika kolonialisme berakhir, banyak negeri muslim berdiri sebagai negara merdeka. Sekilas ini terlihat sebagai kemenangan besar. Namun kenyataannya, lahirnya negara bangsa justru menjadi babak baru dari perpecahan umat. Konsep negara-negara ataupun nation state adalah produk barat pasca revolusi Prancis. Sebelumnya, umat Islam mengenal identitas tunggal, ummah, satu kesatuan yang melampaui batas wilayah. Namun kini, umat Islam terfragmentasi ke lebih dari 50 negara dengan bendera, lagu kebangsaan, dan kepentingan politiknya masing-masing. Akibatnya, seruan ukhuwah Islamiyah hanya indah di pidato, tapi di meja diplomasi, kepentingan nasional selalu lebih penting daripada persaudaraan Islam. Lihatlah, Mesir lebih peduli pada stabilitas rezimnya dibandingkan Palestina. Saudi dan Iran lebih sibuk menyerukan dingin daripada bersatu melawan penjajah. Turki punya agenda geopolitiknya sendiri. Indonesia lebih sibuk dengan politik dalam negeri daripada memainkan peran global. Sekarang modernitas, itu janji atau ilusi? Modernitas menjanjikan kemajuan, ilmu, teknologi, dan industrialisasi. Tapi bagi umat Islam, modernitas sering berarti terjebak dalam ketertinggalan. Dunia Islam lebih sering menjadi pasar konsumen produk barat dibandingkan pencipta inovasi. Yang lebih tragis, modernitas juga melahirkan sekularisasi. Di banyak negeri muslim, agama dipingkirkan dari kehidupan politik. Islam hanya memakai sebatas simbol, sementara hukum, ekonomi, dan pendidikan meniru model barat. Banyak pemimpin muslim membangga-banggakan nasionalisme, padahal nasionalisme yang berlebihan seringkali membuat umat Islam saling bermusuhan. Irak melawan Iran, Pakistan melawan India, bahkan negara-negara Arab sendiri saling curiga satu sama lain.
Tokoh pemikir Muslim kontemporer Dr. Ismail Raji Al-Faruqi pernah mengingatkan, nasionalisme adalah ide racun yang ditanamkan kolonialisme ke dalam tubuh umat Islam. Ia memecah belah umat menjadi pecahan kecil yang mudah dikendalikan. Jika dulu kita dipecah oleh mazhab, kini kita dipecah oleh bendera. Jika dulu kita bertikai karena fikih, kini kita bertikai karena nasionalisme. Maka pertanyaannya, apakah umat Islam akan terus menjadi budak modernitas dan nasionalisme, sementara kekuatan hancur dipecahnya kepentingan yang sempit? Bab 7. Harmoni yang rapuh. Indonesia sering disebut sebagai negara muslim terbesar di dunia. Lebih dari 230 juta penduduknya muslim, dengan ribuan pesantren, jutaan masjid, dan beragam organisasi Islam. Dari jauh, Indonesia terlihat sebagai contoh keharmonisan Islam yang damai. Tak ada perang saudara besar seperti di Timur Tengah, dan umat Islam masih bisa hidup berdampingan meski berbeda mazhab maupun ormas. Namun, apakah benar umat Islam Indonesia itu harmonis? Atau harmoni itu hanya kulit luar yang mudah retak? Di Indonesia, umat Islam terbagi ke dalam berbagai organisasi, NU, Muhammadiyah, Persis, HTI, Salafi, dan lain-lain. Seharusnya perbedaan ini menjadi kekayaan, namun kenyataannya sering berubah menjadi perebutan pengaruh kompetisi, saling sindir, saling tuding paling benar, bahkan saling mendorong. Lebih parah lagi ketika perbedaan itu dibawa ke ranah politik. Kita masih ingat bagaimana Pilpres 2014 dan 2019 membuat umat Islam di Indonesia seolah terbelah menjadi dua kubu yang saling bermusuhan. Media sosial penuh dengan caci maki, bahkan persaudaraan bisa direbut hanya karena beda pilihan politik. Misalnya kasus Ahok 2016 sampai 2017, umat Islam bersatu dalam aksi 212. Namun setelah itu persatuan itu cepat hancur ketika masuk ke ranah politik praktis. Kemudian konflik antar ormas. Beberapa kali terjadi bentrokan antara kelompok Islam yang pendekatan dakwahnya berbeda, seolah-olah mereka lupa bahwa musuh sejati bukanlah saudara seiman, melainkan ketidakadilan dan penjajahan pikiran. Kemudian labelisasi radikal versus liberal. Umat Islam saling memberi cap, yang vokal dianggap radikal, yang moderat dianggap liberal. Semua sibuk saling menuding, sementara masalah utama seperti kemiskinan, korupsi, dan ketertinggalan pendidikan sering terlupakan. Berbeda dengan Timur Tengah, Indonesia punya modal besar, tradisi gotong royong, budaya musyawarah, dan nilai Pancasila yang relatif menjaga stabilitas. Tapi jangan salah, harmoni ini sangat rapuh. Sekali saja ada isu sensitif mengenai agama, politik, atau etnis, umat Islam Indonesia bisa terbelah dalam sekejap. Apakah umat Islam Indonesia akan belajar dari kehancuran Timur Tengah atau malah mengulangi kesalahan yang sama? Apakah kita akan terus berdebat soal politik, ormas, dan mazhab sementara generasi muda kita tertinggal dalam ilmu, ekonomi, dan teknologi? Bab 8. Perang pemikiran dan media sosial. Jika di masa lampau umat Islam bertikai di medan perang dengan pedang dan tombak, maka hari ini medan tempurnya berpindah ke dunia maya. Media sosial menjadi arena baru, tempat umat Islam saling serang, saling hina, bahkan saling mengkafir-kafirkan. Di Facebook, Twitter, TikTok, hingga YouTube, umat Islam seperti terpecah ke dalam pasukan digital. Ada kelompok yang mengaku paling murni, ada yang mengaku paling moderat, ada yang membela tokoh tertentu, dan ada pula yang sibuk menjatuhkan sesama muslim. Ironisnya, mereka semua berteriak atas nama Islam, tetapi gaya bicaranya penuh kebencian. Akibatnya, umat Islam semakin sibuk mendesak ruang maya, sementara pihak luar yang tenang menguasai ekonomi, teknologi, dan informasi. Media sosial mempercepat penyebaran informasi. Sayangnya, bukan kebenaran yang dominan, melainkan hoax dan propaganda. Fitnah terhadap tokoh Islam mudah viral, dan banyak yang percaya tanpa verifikasi. Kemudian isu sektarian dibesar-besarkan, seolah-olah perbedaan kecil adalah perbedaan yang tak bisa ditoleransi. Kemudian buzzer politik memanfaatkan isu agama untuk memperkeruh suasana. Seperti kata ilmuwan komunikasi Marshall McLuhan, media adalah perpanjangan dari manusia. Jika pedang dulu memanjangkan tangan, maka media sosial hari ini memanjangkan lidah, dan lidah bisa lebih tajam daripada pedang. Generasi muda Islam seharusnya fokus pada pendidikan, inovasi, dan membangun peradaban. Justru sering hanyut dalam perdebatan kusir di media sosial. Akibatnya mereka kehilangan arah. Siapa yang harus dipercaya, siapa yang harus diikuti, dan apa sebenarnya yang memprioritaskan umat Islam.
Jika dulu perpecahan menumpahkan darah di Karbala dan Baghdad, kini perpecahan menumpahkan kebencian di kolom komentar. Maka pertanyaannya, sampai kapan umat Islam rela membiarkan dirinya dipermainkan oleh algoritma media sosial? Sadarkah kita bahwa semakin banyak kita bertikai di dunia maya, semakin besar keuntungan bagi mereka yang ingin melihat umat Islam tetap lemah dan tercerai-berai? Bab 9. Siapa yang diuntungkan dari perpecahan umat? Umat Islam boleh bertikai, saling hujat, bahkan saling bunuh diri. Tapi satu hal yang pasti, selalu ada pihak yang tersenyum setiap kali umat Islam saling menghancurkan. Yang pertama, kekuatan asing dan adidaya dunia. Sejak dulu, kekuatan barat selalu diuntungkan dari perpecahan umat Islam. Saat umat sibuk berperang saudara, mereka bisa bebas menguasai minyak, gas, dan sumber daya alam di negeri-negeri muslim. Invasi Irak pada tahun 2003 hanya berhasil karena umat Islam sendiri terpecah, sebahagian mendukung, sebahagian melawan. Palestina tidak pernah merdeka karena negara-negara Arab sendiri tak pernah bersatu. Suriah dan Yaman ladang menjadi proxy war, tempat adidaya seperti Amerika Serikat, Rusia, Iran, dan Saudi memainkan bidaknya. Kemudian industri senjata dan ekonomi perang. Perang di dunia Islam bukan hanya tragedi, tetapi juga bisnis besar. Perusahaan senjata dari Amerika Serikat, Rusia, Eropa, bahkan Israel meraup keuntungan miliaran dolar dari konflik di negeri-negeri Muslim. Semakin lama umat Islam bertikai, semakin kaya mereka. Ringkasnya, setiap peluru yang ditembakkan sesama Muslim adalah keuntungan bagi musuh. Yang ketiga, elit politik dan Muslim sendiri. Jangan salah, bukan hanya asing yang diuntungkan. Banyak elit politik Muslim sendiri yang sengaja menjaga api perpecahan demi kursi kekuasaan. Mereka tahu semakin umat terpecah, semakin mudah mereka memanipulasi rakyat dengan dalih agama atau nasionalisme. Kemudian media global. Media internasional pun sering memelintir narasi tentang umat Islam. Setiap kali ada konflik, mereka menyebarkan seolah-olah Islam identik dengan kekerasan. Dunia pun percaya bahwa umat Islam memang barbar dan tidak bisa hidup damai. Ironisnya, umat Islam sendiri yang menyuplai konten itu lewat perpecahannya. Sejarawan Inggris Arnold Tony B pernah menulis, peradaban tidak runtuh karena serangan dari luar, tetapi karena kehancuran dari dalam dirinya sendiri. Pemikir Muslim Malik bin Nabi menambahkan, umat Islam bukan kalah karena Barat kuat, tapi karena mereka sendiri lemah, sibuk berdiskusi, dan tidak mampu membangun solidaritas. Jelas-jelas musuh dan para elit diuntungkan dari perpecahan kita. Mengapa umat Islam masih rela memainkan peran sebagai bidak catur di papan permainan orang lain? Apakah kita sadar atau memang kita sudah terbiasa dijadikan korban yang tak pernah belajar? Bab 10. Jalan menuju persatuan, mimpi atau kenyataan. Sejak berabad-abad yang lalu, umat Islam selalu bermimpi tentang persatuan. Dari seruan khilafah Islamiyah hingga jargon ukhuwah Islamiyah, semua terdengar indah di telinga. Tapi kenyataan di lapangan berkata lain. Umat Islam lebih sering sibuk mempertahankan perbedaan daripada mencari titik temu. Pelajaran dari sejarah. Zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin, persatuan adalah kunci kekuatan. Umat Islam yang kecil namun kokoh mampu menggemparkan dua imperium besar, Persia dan Romawi. Kemudian zaman fitnah kubra setelah Utsman terbunuh, pertikaian internal membuka jalan perpecahan permanen. Kemudian zaman modern, kolonialisme barat mudah menguasai negeri-negeri muslim karena umat Islam sudah direbut kembali dari dalam. Sejarah jelas mengajarkan, persatuan bukan pilihan, tapi syarat eksistensi umat. Kemudian hambatan persatuan di era modern apa? Yang pertama, ego ormas dan mazhab. Setiap kelompok merasa paling benar. Yang kedua, identitas politik. Agama dijadikan alat perlawanan kekuasaan. Kemudian yang ketiga, intervensi asing. Pihak luar selalu menjaga agar umat Islam tidak benar-benar bersatu. Yang keempat, mentalitas pecah belah. Umat Islam lebih mudah marah kepada saudaranya sendiri daripada kepada musuh yang sejati. Apakah persatuan masih mungkin? Jawabannya iya, tapi dengan syarat. Persatuan bukan berarti seragam, melainkan mampu menerima perbedaan tanpa saling meniadakan.
Yang kedua, fokus umat harus kembali pada agenda besar, pendidikan, ekonomi, teknologi, dan kemerdekaan politik. Selanjutnya, umat Islam harus berhenti menjadi reaktif dan mulai menjadi kreatif. Bukan hanya marah di jalanan atau di media sosial, tapi membangun kekuatan nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 46. Ayat ini bukan sekedar nasihat, tapi peringatan keras. Jika kita terus bertikai, maka kekuatan kita akan hilang dan musuh akan menguasai. Maka mari kita bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Apakah persatuan umat Islam hanya akan menjadi mimpi yang indah, terus dibicarakan di seminar dan khutbah, namun tak pernah terwujud? Ataukah kita berani mewujudkan kenyataan, meski berarti harus mengalahkan ego, meninggalkan fanatisme buta, dan menyingkirkan kepentingan sesaat? Jawabannya ada pada kita. Karena musuh sejati umat Islam bukanlah Syiah, bukan Sunni, bukan Wahabi, bukan NU atau Muhammadiyah, tapi diri kita sendiri yang terus memilih untuk bertikai.